tanpa tanggal ataupun peristiwa yang secara definitif menandai sebuah kelahiran aliran-aliran dalam Islam. Dan kemunculan aliran-aliran Islam ini merupakan perbedaan pandangan politik, bukan perbedaan kelompok. Bahkan perbedaan mereka bukanlah persoalan akidah, tapi karena persoalan at-tahkim, yaitu cara menetapkan hukum dan tata cara pemilihan seorang hakim. Aliran Islam ini juga tumbuh setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin, tepatnya di era kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga lahirlah aliran-aliran dalam Islam. Nah, berikut beberapa aliran-aliran yang lahir dalam Islam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini adalah yang keluar dari barisan Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya terjadi perang antara saudara dengan diterimanya tahkim oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Siffin, ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah yang diperkasai oleh Abi Musa Asy'ariyah sebagai utusan Ali radhiyallahu anhu dan tentaranya. Sementara di pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin Ash. Pasukan Muawiyah dengan senang hati menerimanya, sementara di barisan Ali radhiyallahu anhu menolak tahkim tersebut dengan alasan bahwa tidak ada ketetapan hukum kecuali hukum Allah Azza wa Jalla. Maka itu muncullah kelompok ketiga, yaitu Khawarij, yang artinya keluar dari barisan Ali radhiyallahu anhu. Lalu aliran yang kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berasal karena adanya kaitan erat dengan dinamika politik dan teologis pada masa awal perkembangan Islam, di mana aliran ini muncul sebagai respon terhadap berbagai persoalan yang muncul pasca wafatnya Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, terutama terkait dengan status orang yang melakukan dosa besar dan pertikaian politik yang terjadi di kalangan umat Islam. Adalah Syiah. Syiah ini pemula dari kelompok pendukung Ali yang meyakini bahwa Ali lebih berhak. Maksudnya di sini adalah berhak menjadi khalifah. Syiah muncul ketika berlangsungnya peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin. Dalam peperangan ini sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrasi hakim yang ditawarkan Muawiyah. Pasukan Ali ini diceritakan terpecah menjadi dua. Maksudnya yang pertama adalah kelompok mendukung Ali disebut Syiah dan kelompok lain yang menolak sikap Ali disebut kaum Khawarij. Lalu aliran yang kedua adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah ini muncul di Basra ketika abad ke-2 Hijriah, dipicu oleh perbedaan antara Wasil bin Atha dan gurunya Imam Hasan al-Bashri mengenai status seorang pendosa besar. Ciri khasnya adalah menekankan akal, keadilan Tuhan, dan kebebasan bertindak manusia. Mereka juga meyakini Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan. Pandangan Mu'tazilah ini memaknai bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, sementara Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Ahlussunnah wal Jamaah ini berkembang sebagai pemikiran tandingan terhadap aliran-aliran lain untuk memberikan keseimbangan dan jalan tengah dalam ajaran Islam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebagai jalan tengah dalam ajaran Islam. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu yaitu menggabungkan keyakinan pada takdir Tuhan dengan kebebasan dan usaha ikhtiar manusia. Jadi seimbang antara takdir Tuhan dan kebebasan serta usaha ikhtiar manusia. Pandangan dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun manusia memiliki kehendak dan usaha. Kehendak manusia berada di antara dua kehendak, yaitu kehendak Tuhan dan kehendak dirinya. Lahir sebagai penengah dan koneksi terhadap ekstremitas sebagai aliran Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, dan Qadariyah. Dan aliran ini muncul pada abad ke-3 Hijriah sekitar tahun 800 sampai 900 Masehi. Dua tokoh pendiri Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau biasa disebut Asy'ariyah, dan imam yang kedua adalah Imam Abu Mansur al-Maturidi atau disebut Maturidiyah. Aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini dibawa oleh Jahm bin Safwan awal abad 2 Hijriah. Muncul karena penafsiran terhadap konsep takdir dengan mengarah pada pandangan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ciri khas dari Jabariyah ini adalah
Manusia tidak memiliki kebebasan dan dianggap dipaksa oleh takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Maksudnya, pandangan ini adalah, pandangan Jabariyah adalah pandangan yang segala sesuatu perbuatan manusia sepenuhnya adalah kehendak Tuhan dan manusia tidak memiliki usaha ataupun ikhtiar untuk mengubahnya. Lalu kebalikan dari aliran Jabariyah ini ada aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah adalah muncul pada akhir abad 1 Hijriah sekitar tahun 690 Masehi, diprakarsai oleh tokoh awal seperti Ma'bad al-Juhani, lalu Ghailan ad-Dimashqi. Maksud dari Qadariyah ini berasal dari kata qadar yang berarti kemampuan atau kehendak yang muncul sebagai penekanan terhadap kebebasan manusia. Ciri khas dari aliran Qadariyah ini adalah manusia memiliki kehendak dan kekuatan untuk memilih tindakan mereka sendiri. Jadi pandangan Qadariyah ini teman-teman bahwa manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya dan mereka tidak diintervensi oleh Tuhan dalam melakukan perbuatan tersebut. Lalu kesimpulan dari presentasi saya malam ini adalah bahwa aliran-aliran dalam Islam ini muncul sebagai hasil dari perpaduan konflik politik, perbedaan penafsiran agama, dan perkembangan pemikiran teologis setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada 3 poin yang menjadi terciptanya lahirlah aliran-aliran dalam Islam tadi. Nah, aliran-aliran tersebut dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij ini adalah aliran yang lahir dari konflik politik, perang sipil, dan menolak arbitrase antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Lalu yang kedua adalah aliran Syiah. Aliran Syiah ini bermula sebagai kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang meyakini kepemimpinan sebagai hak keluarga Nabi Muhammad SAW. Aliran yang ketiga yaitu aliran Murji'ah, muncul sebagai kelompok moderat yang ingin menjaga persatuan umat di tengah pertikaian. Yang keempat adalah Qadariyah dan Jabariyah, muncul akibat perdebatan tentang peran kehendak manusia dan takdir. Yang kelima adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah lahir dari dorongan rasionalisme untuk menjawab persoalan teologis secara logis. Dan yang terakhir adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya adalah aliran yang berkembang sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan teks dan akal serta memperbaiki ekstremisme aliran-aliran lainnya. Jadi, secara umum, munculnya semua aliran ini menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan kebutuhan zaman, sehingga menghasilkan keragaman cara pandang dalam memahami ajaran Islam. Wah, tidak terasa ya, sudah selesai presentasi materi dari saya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Unzur maqalah, wala tanzur maqalah. Look at what they say and don't look the same. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memberikan pantun 2 bait. Ayu ting ting is eating. Thank you for everything. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.